tengah dinamika yang terjadi di pasar saham dan juga di bursa komoditas, lantas bagaimana prospek investasi ke depan? Selengkapnya akan langsung kita diskusikan bersama dengan Tommy Chu, Direktur PT Agronada Futures yang saat ini sudah bersama kami di studio CNBC Indonesia. Pak Tommy, apa kabar? Baik sekali Mbak Ana. Baik Pak Tommy, ini tidak hanya lembaga internasional ya, tapi pemerintah juga sudah berulang kali mengingatkan adanya tantangan cukup besar di global pada 2023 mendatang. Lalu bagaimana Bapak memandang prospek investasi dan juga persepsi investor di 2023 nanti? Iya, jadi penting sekali untuk kita ketahui saat ini kondisi ekonomi global seperti apa. Yang pasti saat ini dunia sedang dilanda oleh inflasi yang tinggi. Dan seperti yang kita sudah lihat, bank-bank sentral terutama Amerika Serikat, The Fed sudah menaikkan suku bunga dengan sangat agresif. Dan diperkirakan untuk tahun 2023 inflasi ini akan tetap bertahan tinggi. Nah tentu saja kalau inflasi tinggi, suku bunga akan tetap naik. Bahkan kemarin pada waktu The Fed hasil FOMC, dot plot mereka menunjukkan bahwa Desember mereka memperkirakan tahun 2003 akan lebih tinggi dibandingkan hasil meeting September. Jadi ini sesuatu yang harus kita pahami bahwa suku bunga masih akan naik dan akan tetap bertahan di level yang tinggi selama tahun 2023. Dan karena suku bunga tinggi ini diperkirakan akan menimbulkan resesi global. Karena bukan hanya Amerika, tetapi bank-bank sentral juga pada menaikkan suku bunga. Nah tentu saja ketika resesi global terjadi, nah ini efeknya akan besar. Terutama terkait pasar keuangan. Apabila saham jatuh, nah tidak hanya Amerika, tapi juga akan berimbas kepada negara-negara di Indonesia juga, ASEAN gitu. Nah ini yang harus diwaspadai oleh para investor, apa yang sebaiknya dilakukan. Nah jadi saya pribadi melihat bahwa ekonomi 2003 memang akan kelihatan resesi, dan sekarang kita harus pikirkan bagaimana cara untuk mendapatkan profit ketika resesi itu terjadi. Kurang lebih seperti itu. Baik, ini menarik Pak Tommy, di saat kita harus terus waspada, tapi peluang apa ya mungkin bisa kita ambil khususnya untuk di bursa berjangka? Iya, jadi kalau di bursa berjangka ini memang berbeda ya. Kalau kita tahu bursa berjangka itu ada transaksi dua arah, di mana kita bisa melakukan beli dulu, kemudian nanti naik baru kita jual. Atau kalau kita melihat potensi market akan crash, kita ambil posisi short dulu, kita sell dulu, nanti harga turun baru kita take profit. Nah, jadi di bursa berjangka ini memungkinkan. Nah, tetapi produk apa nih yang kita bisa transaksikan? Nah, kita lihat di bursa berjangka di Indonesia, itu kita ada pilihan untuk bertransaksi indeks saham. Nah, indeks saham misalkan kita perkirakan Amerika, Dow Jones atau S&P 500 ataupun Nasdaq yang kelihatannya akan jatuh, nasabah bisa aja melakukan transaksi short sell untuk indeks-indeks saham tersebut. Nah, di samping itu pada waktu terjadi resesi, kebanyakan itu harga emas akan naik. Nah, emas juga salah satu produk yang bisa diperdagangkan di bursa berjangka. Jadi emas ataupun stok indeks ini bisa menjadi pilihan investasi. Intinya ketika kita semua tidak yakin, uncertainty lagi tinggi, investor perlu untuk melakukan diversifikasi. Nah, ini yang penting. Jadi kalau mungkin selama ini rekan-rekan investor sudah banyak terbuai dengan keuntungan di bursa saham Indonesia, nah sekarang harus dipikirkan diversifikasi. Nah, tapi diversifikasi ini pun bukan hanya aset kelasnya, tetapi juga harus dipikirkan geografis. Jadi bukan hanya aset semuanya di Indonesia, tetapi juga ada di negara-negara yang lain. Mungkin kurang lebih seperti itu. Pak Tommy, kalau kita lihat banyak produk spot yang ditawarkan, ada forex, emas, lalu ada indeks future juga, indeks saham, indeks komoditas seperti yang tadi Pak Tommy sampaikan. Lalu kira-kira dari indeks-indeks ini yang mana yang mungkin akan menjadi primadona di 2023? Kalau kami perkirakan 2023 emas tetap akan menjadi primadona. Mengapa? Karena satu hal, emas itu selalu tetap dianggap sebagai safe haven ketika semua serba tidak pasti. Itu yang pertama. Yang kedua, emas adalah aset dengan nilai market cap terbesar di dunia. Jadi kalau kita hari ini mungkin mengatakan bahwa saham dengan nilai pasar terbesar adalah Apple misalkan, nah tetapi ternyata emas itu jauh lebih besar. Jadi emas itu saya rasa akan tetap menjadi primadona. Yang kedua adalah indeks saham. Kenapa? Karena kembali lagi, nanti kalau misalkan terjadi resesi lalu indeks saham crash, nah ketika harga ada di bawah, ini memberikan kesempatan kepada investor untuk segera ambil di harga bawah. Nah kalau misalkan kita beli saham pribadi, individu, mungkin akan bingung pilih yang mana. Nah kalau kita langsung belinya adalah stok indeks futures, ini langsung istilahnya kayak belinya satu basket gitu. Jadi itu saya rasa akan menjadi primadona. Meskipun kayak minyak tetap menjadi komoditas yang diperlukan, bisa saja menjadi pilihan gitu. Baik, menarik sekali ya Pak Tommy. Tapi kalau Anda pantau sejauh ini seperti apa sih pemahaman investor di Indonesia terhadap bursa berjangka? Sayang sekali untuk investor di Indonesia saat ini terhadap bursa berjangka
saya harus jujur mungkin mengatakan masih cukup rendah gitu ya. Meskipun industri ini dalam beberapa tahun terakhir kalau saya perhatikan sudah bertumbuh dengan di atas 10% setiap tahunnya. Nah, tetapi kalau dibandingkan dengan bursa saham misalkan ya, memang pertumbuhan kita masih jauh, dari jumlah investornya pun juga kelihatan. Ya, terus tentu saja kami berharap melalui berbagai edukasi yang kami lakukan, ya jumlah investor ini bisa meningkat untuk perdagangan bursa berjangka. Baik, sejauh ini sudah 10%. Ekspektasi Anda di tahun depan akan bertumbuh seperti apa, Pak Tommy? Kalau dari industri, jadi pada waktu zaman COVID itu pertumbuhan bisa 30%. Nah, kemudian mulai jadi terakhir kurang lebih 10%. Jadi kalau kami perkirakan tahun 2023 pun kurang lebih masih 10%, seperti yang terakhir ini. Kurang lebih masih 10% ya, Pak. Baik, apakah ada strategi khusus mungkin untuk bisa meningkatkan volume dan juga nilai transaksi investor di Agrodana seperti apa? Kalau kami di Agrodana tentu saja kami akan coba luncurkan produk-produk baru, terutama kita tahu nih 2023 istilahnya tahun yang gelap nih untuk investor. Nah, kita akan luncurkan produk yang bisa membantu investor agar jangan sampai pada waktu tahun ini gelap atau mungkin terjadi crash, mereka nggak bisa mendapatkan keuntungan. Jadi kami akan luncurkan produk-produk baru, kemudian untuk membantu investor, karena investor ini ada yang sudah berpengalaman, tetapi ada juga yang masih baru. Nah, kami sendiri juga dengan kemajuan teknologi, kami akan luncurkan produk atau fitur gitu ya, di mana nasabah itu akan mendapatkan notifikasi. Nah, kalau misalkan secara analisis teknikal keluar ada signal apa, signal transaksi untuk beli atau jual, nah itu akan kita kirim ke seluruh nasabah. Nah, jadi ada produk baru, ada fitur-fitur atau layanan-layanan baru. Kemudian ya untuk membantu membuat investor menjadi lebih nyaman, kami juga punya banyak produk-produk program reward ya. Jadi insentif-insentif yang mereka bisa mendapatkan hadiah dan sebagainya. Nah, itu salah satu yang akan kami lakukan. Baik, artinya Agrodana ini lebih banyak memanfaatkan digital channel. Digital channel itu tentu saja menjadi satu ini ya yang akan kami fokuskan. Kami saat ini sudah banyak melakukan edukasi melalui digital, baik itu webinar ataupun live YouTube dan sebagainya, melalui sosial media Telegram, Instagram, Facebook itu kami lakukan semua. Tapi tahun 2023 kami juga akan terus kembangkan untuk digital channel ini. Baik, seperti apa sih Pak visi misi Agrodana Futures ini dan mungkin ada target khusus yang ingin dicapai? Jadi begini, kalau kita bicara visi secara jangka panjang, tentu saja kami Agrodana ingin menjadi household brand untuk industri perdagangan berjangka. Nah, tapi untuk menjadi household brand itu kami tahu bahwa tidak bisa hanya dengan bermimpi lalu jadi gitu. Sehingga kami harus lakukan dengan action yang nyata. Nah, actionnya apa? Nah, itu yang kami jadikan misi kami, yaitu memberikan pelayanan dan produk-produk yang terbaik. Pokoknya layanan, fasilitas semua harus terbaik untuk nasabah. Karena saat ini pun kalau misalkan kami pribadi mereview apa yang telah kami lakukan, contoh satu, nasabah bertransaksi di Agrodana itu semuanya sudah pasti langsung tercatat di bursa. Nah, kalau transaksi itu tercatat di bursa, bagusnya apa? Bagusnya maka transaksi itu dijamin oleh lembaga clearing. Jadi nasabah tidak perlu takut, kalau misalkan saya profit dapat nggak sih uangnya? Nah, jadi kalau transaksi di Agrodana itu kami jamin. Nah, kami jamin dengan cara apa? Semua nasabah kami langsung beri akun supaya mereka bisa cek ke lembaga clearing. Jadi mereka bisa ngecek sendiri, oh ya transaksi saya betul diakui lembaga clearing. Nah, itu yang pertama. Jadi transaksi tercatat. Kemudian apalagi? Kami pun juga sudah bikinkan proses penarikan dana tidak harus repot. Jadi nasabah melalui online bisa melakukan penarikan dana dan kami sebagai satu-satunya perusahaan di Indonesia yang menjamin 1 jam dana sudah masuk ke rekening nasabah. Jadi itu contoh layanan kami supaya yang terbaik. Kemudian eksekusi transaksi. Nah, eksekusi transaksi kalau misalkan nasabah sekarang online klik gitu, nah itu juga langsung cepat dapat gitu. Jadi transaksinya done gitu. Nah, lalu untuk kami sendiri juga inginnya dalam berusaha ini, memang tujuan pertama kami prioritasnya adalah kepuasan nasabah. Tapi kami sendiri juga tidak lupa ya kalau kita Agrodana ini kan bukan cuma 1 orang gitu, tapi ada banyak tim. Nah, tim ini pun kami juga harus bantu supaya mereka pun juga ikut merasakan kesejahteraan. Nah, jadi tujuan kami dalam berbisnis ini, satu ya prioritas kami nasabah harus puas, karyawan kami juga harus sejahtera. Nah, tentu saja harusnya
tujuan ketiga tercapai, yaitu perusahaan kami juga ikut berkembang dan maju. Baik, untuk closing statement dialog kita pada hari ini, seperti apa sih ekspektasi terhadap industri bursa berjangka di Indonesia ke depannya? Jadi kalau untuk ekspektasi kami terhadap industri, ya kami berharap investor ini semakin literasinya semakin meningkat, jadi tidak mudah untuk ditipu oleh oknum-oknum ya, karena banyak sekali pialang-pialang ilegal yang menawarkan. Nah, seringkali investor kita ini nggak pusing, biarin aja. Nah, tapi nanti kalau jadi rugi kan sayang gitu. Jadi satu, mohon teman-teman investor ya kalau misalkan mau bertransaksi pastikan satu legalitasnya jelas gitu kan. Lalu yang ditawarkan logis enggak. Nah, lalu coba cek apakah betul perusahaan ini betul-betul aman dan nyaman nih untuk bertransaksi gitu. Dan kalau kami Agrodana, kami mengarah ke sana. Baik, bisa memprovide informasi tersebut. Iya. Artinya baik. Sekali lagi terima kasih Pak Tommy Chu telah bersama kami selaku Direktur PT Agrodana Future telah hadir di studio CNBC Indonesia. Sukses dan sehat selalu untuk Anda.